مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى مؤلف إلى روحي والجسد مؤلف هذا الكتاب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وعادنا من بركاته في الدارين. فصل. رضي الله عنكم. باب الحيض. تعريف الحيض لغة السيلان يقال الحاض الواضي إذا سال، وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى الرحم المرأة على سبيل الصحة. شرح تعريف دم جبلة أي دم طبيعي كما قال صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan bacaan kitab At-Taqriratu As-Sadidah. Kita masih membahas tentang babul haid, bab tentang haid. Saya menganjurkan pertemuan berikut sambil bawa buku dan pena, karena ini masalah sangat penting ya. Jadi haid itu butuh ilmu juga, gas asal-asalan. Nanti berkaitan dengan ibadah kaum wanita. Wajib bagi laki-laki karena laki-laki punya istri dan anak perempuan. Kalau istri dan anak perempuannya tidak tahu, maka kewajibannya sang lelaki tersebut sebagai suami dan ayah atau orang tua, dia harus mengajarkan kepada istrinya dan kepada anak-anak perempuannya. Jadi memang agak rumit ilmu haid, nifas dan istihadah, tapi kita berusaha sama-sama belajar. Ya, paling tidak ada sekian persen kita paham daripada pembahasan haid. Karena kalau hal ini tidak dipahami, nanti bisa terbalik. Ketika seorang wanita ibadah di saat haid kan tidak boleh, tapi karena tidak tahu waktu itu haid, dia ibadah. Pikirnya istihadah darah penyakit. Dan nanti ketika istihadah dia libur ibadah, padahal istihadah itu wajib ibadah. Nah, dari mana agar bisa kita tempatkan masalah ini, yaitu lewat ilmu yang kita pelajari. Baik, sebelum saya masuk secara spesifik yang akan saya bahas di pertemuan berikut, ini pengantar saja. Pengantar atau disebut dalam bahasa ilmiah di dalam pelajaran-pelajaran di universitas modern Islam disebut dengan al-madkhal. Al-madkhal itu artinya pengantar. Jadi memahami haid, nifas dan istihadah itu dia harus pahami yang pertama disebut dengan qawaid. Ini harus nih, qawaid. Apa itu qawaid? Contoh sederhana, kita harus pahami aqallul haid, masa paling minimalnya haid. Paling minimalnya haid itu yaumun wa lailah, sehari semalam, yaitu 24 jam. Jadi kalau darah wanita itu keluar kurang dari 24 jam, tidak dinamakan haid, dinamakan istihadah. Karena darah yang dibahas untuk kaum wanita itu hanya 3. Haidun, darah haid atau menstruasi. Yang kedua nifas.
Selesai melahirkan, wanita tersebut mengeluarkan darah, namanya nifas. Yang ketiga namanya istihadah. Yang dua, dilarang kita melakukan aktivitas ibadah. Yang dua, baik itu sholat, baik itu puasa. Ini wanita dilarang melakukan aktivitas ibadah. Yang dilarang di dalam kitab-kitab fikih itu dijelaskan secara spesifik. Tapi istihadah itu tetap dilaksanakan aktivitas ibadah, masih wajib. Maka yang pertama kali yang harus kita ketahui kaidah bahwa paling minimalnya darah haid itu 24 jam. Kalau darahnya kurang dari 24 jam, maka dipastikan darah tersebut bukan darah haid. Dan ini 24 jam takdiriyah. Ini wanita tersebut memperkirakan, tidak harus hitung setiap jam, memperkirakan. Dia lihat di waktu jam 10 pagi ada keluar darah, dia juga bisa rasakan tuh keluarnya darah. Nanti dia lihat lagi sudah habis asar, dia lihat sudah berhenti, dia harus perkirakan dari jam 10 sampai asar berapa jam itu, ditulis harusnya. Lebih aman ditulis. Apalagi sekarang ada handphone mudah untuk dicatat. Jadi tidak asal-asalan ilmu haid, ilmu nifas dan istihadah. Itu yang disebut qawaid. Dia harus tahu paling minimalnya disebut sebagai darah haid itu minimalnya 24 jam. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya wanita itu haid 6 atau 7 hari. Itu rata-rata 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu 15 yauman. Dan paling maksimalnya wanita itu haid 15 hari. Kalau lebih nanti ada spesifikasi lagi apakah dia istihadah atau haid. Yang pasti maksimalnya itu 15 hari. Nah, memahami kaidah ini belum cukup, tapi harus kita pahami kaidah. Artinya tidak cukup dengan hafal kaidah lalu kita bisa mengetahui ilmu tentang haid, nifas dan istihadah, belum cukup. Diperlukan yang kedua namanya rumusan-rumusannya. Ya, rumusan-rumusan daripada haid itu harus diketahui secara spesifikasi. Artinya masa suci di antara dua haid dia juga harus ketahui. Paling minimalnya masa suci berapa hari? 15 hari. 15 hari. Biasanya masa suci setelah 15 hari itu 23. Lamanya gak ada batasan. La hadda li aktsarihi, tidak ada batasan lamanya masa suci. Itu disebut rumus, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya karena cukup panjang itu. Ya, kaidah ini hanya gambaran pengantar ya. Jadi untuk memahami ilmu tentang haid, nifas dan istihadah, dia harus punya 3 basic dan 3 modal. Yang pertama mengetahui kaidah, yang kedua rumus, dan yang ketiga syurut, syarat-syarat yang dimana jika terpenuhi baru dikatakan boleh dinyatakan dia sudah mengeluarkan darah haid. Nah, syurutnya adalah wanita tersebut usia 9 tahun 16 hari kurang lebih. Hitungannya hijriah bukan masehi. Kurang dari 9 tahun keluar darah bukan namanya menstruasi. Kemudian darahnya tidak boleh kurang dari 24 jam. Sebagaimana tadi kaidah mengatakan. Yang ketiga, darahnya tidak boleh lebih dari 15 hari. Yang keempat, masa sucinya tidak boleh kurang dari 15 hari. Nah, itu disebut syurut. Ini saya bahas hanya ringkas-ringkas. Nah, 3 hal itu disebut dengan kaidah. Adapun warna darah
disebut dengan darah yang kuat dan darah yang lemah. Nanti kalau sudah masuk bab darah ini pembahasan lebih ribet lagi. Warna-warnanya, jenis-jenis darahnya. Jadi jenis darah itu yang keluar dari rahim wanita itu ada 5 jenis darah. Yang pertama warna hitam. Warna hitam. Dia sebenarnya warna merah, cuma merahnya sangat pekat sehingga kelihatan seperti warna hitam. Disebut dengan damun qawi, darah yang kuat. Makna darah yang kuat kemungkinan besar itu adalah darah haid. Ciri-ciri darah haid itu warna hitam, merah ke hitam-hitaman. Yang kedua merah, berwarna merah. Yang ketiga coklat. Yang keempat kuning. Yang kelima warna keruh. Di antara 5 darah ini yang paling kuat itu adalah yang di awal tadi, warna hitam dan warna merah. Ini paling kuatnya darah. Walaupun memang nanti kalau kita bahas tidak harus merujuk ke warna, tapi ikut hitungan rumusan. Ikut hitungan rumusan. Nah itu bab haid. Di sini dikatakan, ya dikatakan oleh sahibu Sofwati Zubat, kama qala sahibu Sofwati Zubat imkanuhu min ba'di tis'in wal aqal yaumun wa lailatun wa aktsarul ajal khamsun ila 'asharatin wal ghalib sittun wa illa sab'atun tuqaribu. Yang artinya kemungkinan imkanuhu min ba'di tis'in, yaitu sesudah 9, maknanya wal aqal, paling minimalnya darah haid itu keluar yaumun wa lailatun, yaitu 24 jam. Wa aktsaruhul ajal khamsun ila asyaratin, dan paling maksimalnya keluarnya darah haid itu 15 hari. Wal ghalibu sittun wa illa sab'atun tuqaribu, dan umumnya darah haid itu 6 atau 7 hari. Nah nanti pertemuan berikut kita bahas secara spesifik tentang masalah haid tersebut. Saya ingin membahas pada pertemuan ini yaitu istilah yang digunakan di dalam babul haid. Kita sering membaca kitab-kitab fikih ada istilah namanya bab. Bab itu secara bahasa artinya pintu. Babul haid artinya pintu haid. Maknanya di dalam kitab-kitab fikih yang lain disebut kitabul haid. Jadi bab itu di dalam terminologi ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya, dia artinya adalah jumlatun mukhtasatun minal ilmi tahtahu fusul. Kumpulan ilmu atau kumpulan yang dikhususkan daripada ilmu yang di bawahnya ada fusul, fasal-fasal. Artinya bab pembuka satu kajian ilmu. Kita mau bahas tentang tohara, disebut babu at-tohara. Itu artinya topik utama yang akan kita bahas. Di bawahnya, di bawah bab disebut dengan fasal. Al-faslul awal, al-faslul thani. Nah fasal disebut juga secara penjelasan, faslun disebut sebagai jumlatun mukhtasatun minal ilmi tahtahu masail. Kalau fasal kumpulan yang dikhususkan daripada ilmu, di bawahnya adalah masalah-masalah. Jadi bab di bawahnya adalah fasal-fasal, di bawah fasal-fasal adalah masalah-masalah. Apa itu masalah-masalah? Nah, disebutkan oleh para ulama usul, al-mas'alatu huwa matlubun, hiya matlubun khabariyun yukhbaru anhu al-ilmu bid-dalil. Masalah namanya atau artinya adalah
tuntunan berita atau menuntut informasi yang dikabarkan lewat ilmu bid dalil, berdasarkan dalil. Kemudian masalah pasti muncul yang namanya soal. Setiap masalah pasti muncul namanya soal. Soal sudah menjadikan sebagai bahasa Indonesia soal, yaitu bertanya. Nah, soal ini artinya adalah talabul ilmi bi syai'in ma lam yakun ma'luman min qabl, menuntut pengetahuan terhadap sesuatu yang sebelumnya belum diketahui. Itu namanya soal atau bertanya. Nah, ini mau belajar ilmu fikih paling enggak dia harus paham ini. Dia harus paham bab, fasal, masalah dan soal. Di dalam ilmu mantik ini adalah ilmu logika berfikir. Salah satu bidang ilmu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa keilmuan seseorang itu diragukan jikalau dia belum menguasai ilmu mantik. Itu pernyataan Al-Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali sebagai pemikir Islam memadukan antara ilmu mantik dengan usul fikih. Beliau orang pertama yang menghimpun ilmu mantik dengan usul fikih. Lahirlah sebuah kitab berjudul Al-Mustashfa. Ilmu mantik ada satu bab namanya bab ad-dalalah atau bab ad-dilalah. Bisa dibaca ad-dalalah, bisa dibaca ad-dilalah, yang artinya petunjuk. Nah, ad-dalalah terbagi dua, ad-dalalah lafziyah dan ad-dalalah gairu lafziyah. Dalalah lafziyah dan dalalah gairu lafziyah terbagi dua. Kemudian dalalah ini di dalamnya ada dua konstruksi. Yang pertama disebut ad-dal, yang kedua disebut al-madlul. Ad-dal yang menunjukkan, al-madlul yang ditunjukkan. Jadi ilmu akidah, ilmu usul fikih, ilmu qawaid al-fiqhiyah itu harus ada yang namanya ad-dalalah. Dia masuk di ilmu-ilmu tersebut. Makanya dalam ilmu akidah kita sering dengar disebut ad-dalilul aqli wad-dalilun naqli. Ada dalil rasionalis, ada dalil kutipan nas. Nah, dalil itulah yang kita sering dengar, mana dalilnya, mana dalilnya. Itulah dia masuk kepada bab yang namanya ad-dalalah, yaitu petunjuk. Al-Imam Ibnu Mulaqin sebagai contoh ya, sedikit kita bermain dalam ilmu mantik. Karena dia membantu kita dalam konstruksi berfikir. Saya ambil contoh dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, masalah keyakinan. Kalau ada orang yang tidak percaya Tuhan, dia bertanya kepada kita, dari mana kau yakini adanya Allah? Atau dari mana kau yakini adanya Tuhan? Kira-kira kita jawab bagaimana? Ini orang sudah pasti tidak percaya Al-Quran. Dan ini orang yang tidak percaya adanya Tuhan, disebut ateis. Sudah pasti tidak akan meyakini hadis Nabi. Maka yang dibutuhkan di sini apa? Logika. Oleh sebab itu ilmu akidah menggunakan dua dalil. Yang pertama disebut ad-dalilul aqli, dalil logika, dalil akal, dan yang kedua disebut ad-dalilu an-naqli. Di dalam usul fikih juga pakai konsep semacam itu. Ini pertanyaan sederhana sebenarnya. Tapi ketika kita ingin menguraikan, menjelaskan kepada orang yang memang tidak percaya Tuhan, maka dibutuhkan yang namanya ilmu mantik, konstruksi berfikir, permainan logika. Dan subhanallah, itu seorang ulama besar bernama Ibnu Mulaqin, salah satu guru daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Ibnu Hajar lahir 773 Hijriah. Sang guru Ibnu Mulaqin
lahir pada tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah. Menulis satu kitab yang sangat tebal, 36 jilid kalau tidak salah, berjudul At-Tawdih, mensyarahi daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Di dalam kitab tersebut dikutip satu riwayat, seorang ulama, ada yang mengatakan, yang bertanya ini seorang ulama bernama Imam Al-Asam atau disebut Al-Imam Al-Asma'i. Dia bertanya kepada A'rabian, seorang Arab Badui. Arab Badui ini tinggalnya di tengah gurun pasir, tidak mengenal peradaban, tapi Muslim. A'rabiun ini ditanya oleh Imam Al-Asma'i, kaifa arafta Allah? Bagaimana kau bisa meyakini adanya Allah? Kaifa arafta Allah? Atau makna yang kedua, bagaimana kau mengenal Allah? Jadi makna pertama bisa kita terjemahkan, dari mana kau meyakini adanya Allah. Makna kedua, bagaimana kau bisa mengenal Allah? Dijawab pakai bab dilalah, menjawab pakai logika bukan pakai nas. Dijawab sama Arabiyun, al-ba'ratu tadullu 'ala al-ba'ir war-rawthu yadullu 'ala al-hamir wa atharul aqdam 'ala al-masir fas-sama'un dhatu abraj wa ardun dhatu fijaj wa biharun dhatu amwaj ala yadullu dhalika 'ala al-latifil khabir. Ia mengatakan kotoran unta yang ada ini menunjukkan adanya unta. Kotoran himar, keledai, itu menunjukkan adanya keledai. Karena tidak mungkin tiba-tiba ada kotoran, pasti ada hewannya. Kemudian dia katakan lagi, jejak kaki manusia di padang pasir kalau berjalan itu meninggalkan jejak kaki. Ia mengatakan jejak kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Maka langit yang memiliki gugusan bintang dan planet-planet, dan bumi yang memiliki jalanan-jalanan yang besar di hamparan bumi, dan lautan memiliki ombak-ombak dan gelombang-gelombang yang begitu besar, maka cukup hal itu sebagai petunjuk adanya Sang Pencipta yang Maha Besar. Itu dia menjawab pakai apa? Pakai ad-dilalah, pakai konstruksi berpikir, pakai logika. Padahal ini orang bukan seorang yang terpelajar, bukan seorang ulama, bukan seorang akademisi, bukan seorang praktisi ilmu teologi. Dia tinggal di tengah gurun padang pasir, tidak mengenal peradaban, tapi fitrah manusiawinya itu pasti butuh dan mengetahui adanya Allah. Anak kecil itu kalau masih belum tamyiz, itu sebenarnya secara ruhani dan spiritualnya dia sudah mengenal Allah. Tanpa dalil dia sudah faham. Itu yang Nabi katakan, kullu mauludin yulad 'alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dia berada di atas fitrah, kesucian, kebersihan. Sebagian ulama menerjemahkan kesucian di sini artinya jiwanya itu yang bersih akan mengenal Allah, akan meyakini wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut dengan ad-dalalah atau ad-dilalah di dalam ilmu mantik. Ada sahabat ini dia bertanya secara ekstrim kepada Nabi. Pertanyaan ekstrim. Tapi pertanyaan ini juga menjawab tentang masalah akidah. Nama sahabat ini Abu Rozin. Dan ini riwayat didapati di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah.
Juga riwayat ini ditemukan di dalam riwayat Sunan Ibni Majah yang lahir 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Juga riwayat ini ditemukan di dalam Sahih Ibni Hibban yang lahir tahun 270 Hijriah, dan riwayat ini juga ditemukan di dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164, wafat 241 Hijriah. Jadi sahabat yang bernama Abu Rozin bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla an yakhluqa khalqah?" Wahai Rasulullah, Allah pencipta kami ini ketika belum menciptakan segala sesuatu, Allah berada di mana? Ini kan pertanyaan ekstrim nih, tidak sembarangan, berkaitan dengan masalah akidah, masalah usuluddin. Nabi menjawab, artinya pertanyaan selama kita ingin mencari tahu ilmu tidak ada masalah. Yang bermasalah bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat atau bertanya ingin menguji. Nah, itu yang dilarang. Atau bertanya ingin membuat masalah biar muncul perdebatan, itu juga masalah, muskilat. Tapi sahabat ini bertanya memang murni dia ingin cari tahu informasi itu. Maka Nabi paham itu, Nabi menjawab. Apa jawaban Nabi ketika dia bertanya, Allah itu di mana? Ketika Allah belum menciptakan segala sesuatu. Nabi menjawab, kana fi amain ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun thumma khalaqallahu al-arsh 'alal ma'. Nabi menjawab, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah berada di ama. Apa itu ama? Ama dari kata buta. Filosofinya adalah orang yang buta, yang tidak bisa melihat, atau makhluk yang tidak bisa melihat, itu terlihat apa yang dia lihat ketika tidak bisa melihat? Kegelapan. Sekarang coba kita pejamkan mata, kita tutup mata kita dengan tangan. Apakah di situ ada ruang? Tidak. Ketika di masjid ini saya menatap masjid, kelihatan pembatasnya, ada batasnya di situ. Di samping kanan ada, di samping kiri ada, di belakang ada, di atas ada, di bawah ada. Tapi ketika gelap tidak ada batasan. Maknanya apa? Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Setelah itu Nabi katakan, bagian bawahnya tidak ada udara, di bagian atasnya juga tidak ada udara. Kemudian, menggunakan kata kemudian, thumma bukan fa, thumma lil ba'id, artinya Allah itu menciptakan arsy. Karena setelah itu keterangannya Allah menciptakan arsy. Ini kan yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin, yang meyakini Allah itu berada di arsy. Hadis ini sudah menjawab hal itu. Sebelum arsy diciptakan, Allah tidak berada di tempat manapun. Disitulah Allah, tidak terikat dengan tempat. Thumma khalaqal arsy 'alal ma'. Kemudian Allah menciptakan arsy, singgasana, 'alal ma', berada di atas air. Baik. Kalau mau paham makna hadis, kita harus serahkan kepada ahlinya. Kita tidak boleh main hakim sendiri, membabi buta menafsirkan dan mentakwilkan hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal kita tidak punya kemampuan itu. Saya ambil 4 atau 5 ulama yang memahami makna tersebut, baik menjelaskan secara langsung hadis tersebut atau mengisyaratkan makna tersebut. Yang pertama, Al-Imam Qadhi Iyad, seorang ulama Andalus, Spanyol, mazhab Maliki. Ketika menjelaskan makna hadis tersebut, Allah Ta'ala itu berada di mana?
sebelum menciptakan segala sesuatu, beliau menjelaskan yang kesimpulannya mengibaratkan hadis tersebut Allah Ta'ala tidak butuh tempat dan adamil makan, dan tempatnya juga tidak ada. Allah tidak butuh tempat dan Allah belum menciptakan tempat, dan Allah tidak berada di tempat. Itu penjelasan siapa? Al-Ghadiyat. Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya mengutip ucapan ulama. Ada salah satu ulama berkata ketika memaknai hadis tersebut, laisa ma'ahu syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak bersama dengan sesuatu apapun. Bukankah tempat termasuk sesuatu? Makanya kita sebut suatu tempat. Suatu tempat. Wa fir riwayah, dalam satu riwayat dinyatakan Allahu kan walam yakun ma'ahu syai'un. Allah itu sudah ada dan segala sesuatu belum ada, dan Allah tidak bersama sesuatu. Tidak bersama sesuatu. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, dikutip oleh Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau berdoa, anta Allah, anta Allah, alladzi la yahwika makanun. Engkau adalah Allah yang tidak diliputi oleh suatu tempat manapun. Allah tidak diliputi oleh suatu tempat manapun. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, diriwayatkan oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, innallaha ta'ala khalaqal arsya idharan li qudratihi wala makanan li dzatihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat tinggalnya. Bahkan di riwayat Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfiraini dalam kitab At-Tafsir Fid Din, di situ ditanya oleh orang Yahudi, di mana Allah? Bagaimana Allah? Ditanya. Sayyidina Ali ditanya. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, innalladzi ayyana aina fala yuqalu lahu aina. Dia Allah yang menciptakan di mana, maka tidak layak mengatakan Allah itu di mana. Innalladzi kayyafa kaifa fala yuqalu lahu kaifa. Dia Allah yang menciptakan bagaimana, maka tidak layak mengatakan Allah itu bagaimana. Al-Imam Ar-Rifa'i menyatakan, ghayatul ma'rifati billah al-iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Puncak dari ma'rifat kepada Allah, keyakinan adanya Allah tanpa bagaimana dan tanpa menetap di tempat manapun. Itu Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i. Al-Imam At-Tahawi ini beliau bermazhab Hanafi, menulis kitab lebih dahulu sebelum Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nama kitabnya Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Di situ dengan jelas beliau katakan dalam kitab tersebut, la tahwihi al-jihatu as-sittu kasairil mubtadi'at. Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam 6 arah. 6 arah. Sebagaimana pernyataan orang-orang yang menyimpang di dalam akidah. Maknanya di sini orang-orang yang menyimpan dalam akidah, ada yang memaksakan pemaknaan Allah itu bertempat di satu tempat, berarti terikat dengan arah depan. 6 arah berarti mana? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Allah tidak terikat dengan arah. Yang terikat dengan arah adalah makhluk. Ada depan, ada kanan, ada kiri, ada belakang, ada atas, ada bawah. Allah tersucikan dari arah tersebut. Kalau dipaksakan Allah berarah, maka suatu saat Allah arahnya ada di timur tapi tidak ada di barat. Suatu saat Allah di barat tidak ada di timur.
Suatu saat Allah di selatan, tapi tidak ada di utara, tidak ada di timur, tidak ada di barat. Tapi Allah keluar dari hukum ini, maka Allah itu tidak terikat dan dibatasi oleh ruang dan waktu. Suf, perhatikan dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu ada seorang nabi bertanya ke malaikat pencabut nyawa. Ini hanya malaikat makhluk. Ditanya, salah satu nabi bertanya, karena ada keyakinan masalah malaikat pencabut nyawa ini terjadi perdebatan juga di kalangan para ulama. Apakah dia hanya satu saja atau banyak? Itu terjadi perdebatan. Ada satu kitab membahas tentang masalah malaikat dari awal sampai akhir. Nama kitabnya Al-Habaik fi Akhbaril Malaik, ditulis oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Tapi yang pertanyaan ini menunjukkan malaikat itu pencabut nyawa satu. Makanya seorang nabi ini bertanya kepada malaikat pencabut nyawa, wahai malaikat pencabut nyawa, bagaimana bisa engkau mencabut nyawa jika pada waktu yang sama ada beberapa makhluk yang ajalnya bersamaan? Kan repot kalau malaikatnya satu, yang meninggalnya di setiap negara ada misalnya, di waktu yang sama, bagaimana bisa itu? Jadi pertanyaan ini muncul juga. Ya, untungnya Nabi yang bertanya ke malaikat pencabut nyawa. Kalau kita bertanya ke malaikat pencabut nyawa, kita lihat rupanya itu sudah menakutkan. Ada seorang Nabi meminta untuk memperlihatkan wujud asli malaikat pencabut nyawa, pingsan. Padahal itu wujud digambarkan wujudnya itu mencabut kepada orang kafir, para pendosa. Jadi dia meminta, coba perlihatkan wujudmu ketika mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang pendosa. Kata malaikat pencabut nyawa, jangan, kamu tidak kuat. Tidak, saya mau lihat, penasaran. Maka berwujudlah dengan wujud tersebut, seorang nabi ini pingsan karena wujud yang sangat mengerikan. Nah, ini termuat dalam kitab Al-Habaik juga ada, dalam kitab Daqaiqul Akhbar juga ada. Jawaban dari malaikat pencabut nyawa mudah, kata dia. Alam semesta itu termasuk bumi di dalamnya, di hadapanku bagaikan piring kecil. Jadi dengan mudahnya saya mencabut nyawa dalam waktu yang sama. Toh di hadapan saya kayak piring kecil. Nah, ini untuk urusan malaikat, untuk kita imajinasikan saja begitu luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Sampai dikatakan itu malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala. Malaikat siapa? Israfil. Kalau pencabut nyawa Israel. Ya, dulu kami pesantren ada kawan kami namanya Israel. Kalau ada dia kami tegang terus. Di pesantren ada namanya malaikat, bukan Israel namanya. Menggunakan nama malaikat boleh-boleh saja, gak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Nah, ini malaikat yang meniup sangkakala ini, Israfil, itu dikatakan trompetnya itu kan hari kiamat nanti ditiup tuh. Ini harus percaya karena di dalam Al-Quran nufkha fis-sur, ditiupkan dengan trompet tersebut. Fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Trompetnya begitu besar, sangkakalanya begitu besar, makanya digambarkan ketika ditiup seluruh alam semesta hancur. Bukan bumi, alam semesta hancur. Kok bisa? Ternyata alam semesta itu berada di dalam trompetnya. Alam semesta berada di dalam trompetnya. Kami punya kiai bercanda, karena bahas begini kan tegang terus nih. Kiamat, malaikat pencabut nyawa. Jadi kami sudah tegang-tegang, beliau buat semacam lelucon untuk menghibur, biar hilang ketegangan sesaat. Beliau mengatakan ketika sudah menjelaskan kami sudah serius, sudah tegang, kiai mengatakan doa-doa saja sama Allah ya, jangan sampai musim hujan terus.
Gimana sudah masuk bab musim hujan? Iya. Iya, khawatir nanti musim hujan terus, malaikat yang meniup sangkakala masuk angin, flu, dia bersin, ketiup itu. Padahal belum waktunya, akhirnya dia masuk angin, flu, ketika dia bersin tidak sengaja ketiup, akhirnya alam semesta hancur. Ya. Lah ini hanya lelucon, gak ada dalil memang buat hiburan. Artinya apa di sini? Bahwa malaikat begitu dahsyat ya. Jangan kita berpikir bagaimana wujudnya Allah, bagaimana bentuknya Allah. Malaikat saja gak mampu kita berpikir. Bagaimana trompet sebesar itu? Para ilmuwan modern, terutama dalam bidang astronomi, itu mereka temukan teori baru bahwa alam semesta ini yang dianggap besar itu adalah sesuatu yang paling kecil. Alam semesta yang dianggap besar adalah sesuatu yang paling kecil. Ada yang lebih besar daripada itu, yang dimana alam semesta berada di dalamnya dan itu bentuknya seperti trompet. Antum bisa cek di buku-buku astronomi modern. Kalau dulu ada teori Big Bang tuh, alam semesta ini meletus, hanya dia terbagi-bagi menjadi planet, menjadi bumi. Itu Al-Quran sudah mengisyaratkan dan menginformasikan di surat Al-Anbiya. Innas samawati wal arda kanat ratqa fafataknahuma. Ya, sesungguhnya langit dan bumi dahulu menyatu, lalu kami pisahkan keduanya. Nah ini namanya akidah. Jadi keyakinan bahwa Allah itu ada tanpa membutuhkan tempat. Baik. Babul haid, bab tentang haid. Ini masalah haid saking pentingnya saudara-saudara sekalian. Itu ulama-ulama walaupun laki-laki dia lebih paham haid dari perempuan. Kita punya ulama fikih luar biasa. Warna darahnya tahu. Darah haid ada warna hitam, ada merah, ada jenis darah yang lainnya, ada coklat, ada kuning, ada keruh. Hari-harinya paling minimal sehari semalam, 24 jam, umumnya 6 hari, 7 hari, paling banyaknya haid 15 hari. Itu yang neliti itu ulama-ulama ahli fikih. Dibuat riset ilmiah sehingga mereka mengarang kitab, bahkan sudah menjadi satu kitab khusus yang membahas tentang masalah haid, nifas wal istihadah. Ada ulama bernama Syekh Muhammad Al-Khatib. Beliau menulis sebuah risalah berjudul Risalatun fil haidi wan nifasi wal istihadah, membahas tentang masalah haid, masalah nifas dan istihadah. Bahkan ada seorang doktor bernama Dr. Abdul Karim, dia membahas masalah haid, nifas dan istihadah dari perspektif mazhab Maliki. Mazhab Maliki berjudul Fiqhul Haid wan Nifas wal Istihadah. Ada juga ulama asal Yaman bernama As-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah As-Saqaf. Beliau membahas masalah haid dari perspektif mazhab Syafi'i berjudul Al-Ibana wal Ifadah. Ulama zaman dulu juga membahas tentang masalah haid, yaitu Syekh Ad-Darimi berjudul Ahkamul Muhayyarah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadah. Maknanya bahwa ulama-ulama memberikan perhatian khusus tentang masalah haid. Bukan hanya perempuan, kita laki-laki juga harus paham. Karena kita harus mengajar juga kepada anak perempuan kita, istri kita, kalau mereka juga tidak memahami masalah itu. Dan ini ilmu agak lumayan juga, lumayan bikin pusing. Ilmu haid, nifas, istihadah juga lumayan bikin pusing. Kami baca beberapa kitab tidak faham-faham. Dulu awal kiranya aqallu haid yaumun wa laila, saya pikirnya satu hari itu haid 24 jam. Memang ada wanita yang haid semacam itu, tapi yang dimaksud di situ 24 jam, bukan dia satu hari itu langsung haid, tapi cicil-cicil nanti dihitung dalam jangkauan waktu 15 hari, dihitung
jumlahnya dari hari pertama misalnya sampai hari 15, kita hitung hari pertama sekian jam, ternyata dari hari pertama sampai hari ke-15 dijumlahkan 24 jam, maka disebut semuanya haid. Walaupun ada hari yang libur ya, ada hari yang libur, maksudnya hari ke-1, ke-2 keluar darah, tapi hari ke-3 tidak keluar darah, hari ke-4 tidak keluar darah, hari ke-5 keluar darah, terus sampai hari 15. Ternyata dikalkulasi jumlahnya itu paling minimal kan tadi 24 jam. Itu jumlahnya 24 jam. Maka yang waktu tidak haid tadi, yang waktu lagi tidak keluar darah juga dihitung sebagai haid. Nah, nanti pertemuan berikut kita bahas secara spesifik. Walhasil ulama-ulama terdahulu ada yang pusing dengan masalah haid. Pusing. Yang pertama tidak pernah mengalami. Kan laki-laki tidak pernah mengalami. Makanya pengarang kita Fathul Mu'in yaitu Syekh Zainuddin Malabor. Dulu saya kira orang Jogja. Ya kan di Jogja ada Malioboro kan? Padahal India. Kiranya Malioboro. Padahal Malabar itu di India. Beliau murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami. Murid langsung. Mazhab Syafi'i, dan sangat keras tegas di dalam menetapkan hukum. Itu kalau kita baca kitab Fathul Mu'in membahas haid sedikit sekali. Sedikit. Tidak panjang, sedikit. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau ketika menyusun kitab Fathul Mu'in, kok bab haid hanya sedikit? Beliau mengatakan alasannya 2. Yang pertama, wanita-wanita yang ada tidak bertanya kepada saya, tidak mau belajar kepada saya tentang masalah haid. Yang kedua, murid-murid saya semua laki-laki, termasuk saya juga laki-laki. Jadi kalau saya ini ngajar mereka, ini bagaimana untuk mereka? Alasannya seperti itu. Jadi dianggap wanita-wanita kurang datang peduli tentang ilmu ini. Maka beliau tulis tapi tidak secara luas, secara spesifik. Tapi yang hebat Imam Nawawi loh. Al-Imam Nawawi itu membahas masalah haid itu berjilid-jilid. Di antaranya di kitab Al-Majmu' dan di kitab Raudatut Talibin dan di kitab Minhajut Talibin. Semua kitab Imam Nawawi itu sering beliau bahas masalah haid. Ada juga yang ringkas 40 tahun. Ini ulama dia belajar masalah fikih dan selalu mengulang-ulang masalah haid selama 40 tahun. Masuk bab fikih bahas haid, nifas, istihadah. Ulama ini terkenal dengan nama Abu Suja' yang menulis kitab Matan Ghayah wa Takrib. Di dalam kitab Fathul Qarib karya Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi mensyarahi kitab At-Taqrib tersebut. Kalau kita baca itu kitab, ini luar biasa nih. Beliau tidak seperti ulama lain yang membuat bab haid secara khusus. Rata-rata ulama fikih itu punya bab tersendiri ketika membahas haid, nifas dan istihadah. Tapi beliau masukkan ke mana? Kitabut Thaharah. Masuknya ke kitab bersuci. Apa hubungannya haid, nifas, istihadah dengan bersuci? Ya tentu punya korelasi. Karena orang yang ibadah, wanita khususnya, dalam keadaan masih haid, istihadahnya juga dia tidak menggunakan cara yang diajarkan oleh para fuqaha. Berbeda wanita yang dalam keadaan suci beribadah dengan wanita yang dalam keadaan istihadah. Itu dia punya prakteknya beda, teknisnya berbeda, tidak sama. Di antaranya ketika azan harus baru dia wudu. Sama seperti orang yang beseran, senantiasa keluar air kencing terus, itu dimaafkan. Tapi teknisnya berbeda dengan orang sehat. Nah istihadah juga dia teknisnya berbeda dengan orang sehat. Wanita yang sehat berbeda. Berarti dia masuk ke bab apa? Bersuci. Masuk ke perkara wudu di situ. Nifas juga demikian. Haid juga
demikian. Makanya beliau masukkan di kitab namanya Kitabut Thaharah. Sedikit saya bahas biografi singkat ini ulama, karena ini ulama unik nih, Abu Suja'. Abu Suja' ini nama aslinya Ahmad bin Husain Al-Asfahani. Ini ulama luar biasa. Ia habiskan waktu 40 tahun belajar mazhab Syafi'i. Kana darasa al-madhhab asy-Syafi'iyyah ma yazidu ala arba'ina sanatan. 40 tahun lebih hanya belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i. Lahir di Basrah di Irak, meninggal di Al-Madinatul Munawwarah, dimakamkan di Baqi. Ini min kibaril ulama Syafi'iyah, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i. Semua yang di pesantren yang beraliran mazhab Syafi'i itu kitabnya selalu dibaca. Paling minimalnya itu syarahnya Fathul Qorib. Kami punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf Bukit Duri, itu usianya hampir 100 tahun wafat. Dari sejak muda sampai hari tua yang beliau baca kitabnya Fathul Qorib, syarah daripada Al-Ghayah wa Takrib karangan Abi Suja'. Sudah baca hatam ulang lagi dari muda sampai tua. Karena begitu luar biasa. Kalau kita pahami kitab itu pemahaman terhadap mazhab Syafi'i sudah cukup lumayan. Nah, Abu Suja' ini beliau punya kitab Al-Ghayah wa Takrib. Saking bagusnya, ulama-ulama banyak memberikan perhatian khusus, dijelaskan kembali, disyarahi kembali. Yang terkenal namanya Fathul Qorib tadi saya sebutkan. Ada juga karya Imam Al-Bujairimi berjudul Al-Iqna', itu juga mensyarahi kitab tersebut. Ada juga ulama Indonesia yang mensyarahi kitab Ghayah wa Takrib, yaitu Syekh Nawawi Al-Banteni berjudul Qutul Habib. Kemudian Fathul Qorib itu dijelaskan lagi oleh ulama Mesir namanya Syekh Ibrahim Bajuri, namanya Hosiyah atau Hashiyah Al-Bajuri. Semuanya membahas kitab yang disusun oleh Abu Suja'. Abu Suja' julukan artinya bapak pemberani, karena yang hak beliau selalu nyatakan hak, yang batil beliau selalu katakan batil. Apalagi beliau profesinya pada waktu itu sebagai qadhi, sebagai hakim di masa Daulah Bani Saljuk. Beliau pejabat sebagai hakim di zaman itu. Kemudian beliau punya gelar lainnya adalah Syihabud Dunya Waddin, bintang dunia dan agama. Beliau punya biografi menarik. Usia beliau panjang, 160 tahun hidup. 160 tahun. Dikatakan oleh para ulama, beliau lahir tahun 433 Hijriah. Wafat 593 Hijriah, 160 tahun. Ada seorang ulama sejarawan Islam namanya Az-Zarkali. Dia menulis atau beliau menulis sebuah kitab Al-A'lam. Di situ nyatakan lahir 533. Tapi ini dikoreksi lagi oleh ulama setelahnya. Seperti Syekh Muhammad Rashid menulis kitab memperbaiki, mengoreksi kesalahan tersebut, bahwa Abu Suja' itu lahir pada tahun 433 bukan pada tahun 533. Artinya umurnya 160 tahun. Kitab tersebut diberi judul Al-I'lam Bitashihil A'lam, mengoreksi daripada tahun lahirnya. Punya murid terkenal. Abu Suja' memiliki murid terkenal namanya Imam As-Silafi Al-Hafiz, man hafidha mi'ata alfi hadithin matnan wa isnada. Ya, muridnya itu diberikan gelar Al-Hafiz, orang yang menghafal hadis Nabi Muhammad SAW 100.000 hadis, isi hadis dan rantaian sanad. Nama muridnya As-Silafi. Dia bertemu dengan sang guru pada tahun 500 Hijriah. Luar biasa tradisi para ulama, adatul ulama wal muhaddithin wal muarrikhin itu kalau memiliki guru, mereka sering membuat biografi kehidupan sang guru. Tapi biasanya tunggu gurunya meninggal dulu baru ditulis. Kan kurang pantas menulis biografi hidup sang guru, gurunya masih hidup. Jadi punya niat tuh menulis managib dari Abi Suja' atau Abi Suja'.
Ternyata beliau tunggu, guru umur panjang, tidak meninggal. Ternyata qadarullah murid yang meninggal duluan, As-Silafi. Dan beliau ketika hidup, Abu Suja sampai usia 160 tahun, muridnya tidak ada yang hidup, semua sudah meninggal dunia. Yang tersisa beliau. Hanya jadi terbalik, beliau yang nulis biografi murid-muridnya, murid-muridnya yang ditulis biografinya. Karena umurnya sangat panjang, 160 tahun. Dan dikatakan oleh ulama, ada meriwayatkan, ada salah satu ulama penasaran, ini usia 160 tahun, ya, tapi fisiknya itu masih sehat semua, masih bisa membaca, mata juga masih normal, masih kuat menghafal, masih bisa mengajar, masih bisa belajar. Akhirnya salah satu ulama penasaran nih, tanya resepnya apa ini? Ditanyakan kepada Abu Suja, wahai Abu Suja, ini resepnya apa usia engkau bisa panjang dan sehat? Ya. Makanya jangan minta panjang umur saja, harus tambah afiat itu. Kalau doa, Allahumma atil umri, ya Allah panjangkanlah umur saya ma'al afiyah, bersama sehat. Kalau gak pakai afiat, sehat dan afiat, panjang umur sakit-sakitan gimana? Harus tambah afiat. Ya, makanya Nabi ingatkan kepada pamannya Sayyidina Abbas, wahai pamanku, mintalah kepada Allah afiat. Itu paling penting, afiat. Ada salah satu orang meminta doa kepada ulama. Salah satu ulama ini doanya mustajab. Ini dia meminta kepada ulama tersebut, tolong doakan kepada saya agar saya bisa makan sehari 3 kali. Saya orang susah, orang fakir. Tolong doakan. Maka ulama itu mengajarkan ijazah doa. Kau baca doa ini saja habis sholat, insya Allah kau punya permintaan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia amalkan terus doa tersebut. Minta sederhana permintaannya, bisa makan 1 hari 3 kali. Ternyata Allah ijabah dalam waktu yang tidak cukup lama. Allah ijabah doa tersebut. Dia masuk penjara. Nah, di penjara, di penjara dia makan pagi ada, makan siang ada, makan malam ada. Walhasil ini ulama datang jenguk, ketemu ini si fulan yang amalkan doa tersebut. Kata ulama itu, wahai fulan, bagaimana, sudah diijabah sama Allah? Kata dia, sudah wahai ulama, 1 hari 3 kali benar. Tapi maksudnya bukan sampai masuk ke penjara. Saya maksud makan, tapi bukan berarti masuk penjara. Memang itu diijabah 3 kali dapat makan jatah di penjara. Kata ulama, saya ajarkan doa kepadamu, itu bukan meminta engkau nanti diberikan makan 3 kali dalam penjara. Coba doa kau baca bagaimana? Dia baca, Allahumma at'imi ta'am. Ya Allah, tolong berikanlah saya makan 3 marrat kulla yaum, 3 kali setiap hari. Kata ulama, oh pantas. Kenapa? Yang afiat kamu lupa tadi. Yang saya ajarkan ma'al afiyah. Kalau ada ma'al afiyah, kau makan 3 kali 1 hari, bukan dalam penjara, tapi di rumahmu. Cuma kau lupa pakai afiyah, ya Allah ijabah 3 kali, walaupun lewat dalam penjara. Al-afiyah, as-salamah. Nah, jadi ini dia katakan, umur saya panjang 160 tahun, karena resepnya satu, kata beliau, ma'asaitullah ta'ala. Saya tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Lamma hafiztuha fis sighar an ma'asillahi ta'ala. Ketika saya masih anak-anak, saya jaga, saya punya anggota tubuh seluruhnya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hafizahallahu ta'ala fil kibar. Allah jaga seluruh anggota tubuh saya di masa tua saya. Itu resepnya, kata beliau. Dan beliau ini luar biasa, ikhwan. Di akhir usianya, hidupnya itu, beliau pindah ke kota Madinatul Munawwarah. Dari Basra pindah ke Madinatul Munawwarah. Di kota Madinatul Munawwarah, beliau menjadi apa? Khadim, pelayan Masjid Nabi. Beliau nyapu, pel, kemudian setiap hari kerjaannya seperti itu sampai meninggal dunia. Dan sempat membangun masjid di Babu Jibril di Madinatul Munawwarah. Dimakamkan di Baqi. Subhanallah, usia 160 tahun. Dan beliau punya amalan yang luar biasa. Mungkin kita bisa ikut itu amalan beliau. Beliau punya amalan kebiasaan, setiap kali mau keluar dari rumah,
itu beliau wudu dulu, wudu, sholat 2 rakaat, baca Al-Quran, baru keluar dari rumah. Maksudnya apa? Niatnya apa? Agar Allah lindungi dia dan dia keluar dalam keadaan ibadah. Itu yang dilakukan terus oleh Abu Syuja. Lihat kitabnya sampai sekarang bermanfaat. Semua pesantren-pesantren di Jawa, di Jakarta maupun di Hadramaut, di Mesir, ini kitab ini tidak asing tuh. Sampai sekarang ini seorang doktor dan ulama besar di Mesir namanya Syekh Ali Jum'ah. Ya, padahal ada yang mengatakan beliau ini mazhab Hanafi, sedangkan kitab Fathul Qorib itu mazhab Syafi'i. Tapi sekarang ini beliau sedang mengajar kitab itu, Fathul Qorib, karya Abu Suja'. Dan di dalam kitab tersebut juga ada informasi yang unik ya, beliau katakan paling sedikitnya atau paling minimalnya masa hamil itu di bawah 9 bulan, ada 7 bulan, 8 bulan. Rata-rata 9 bulan. Ada pernyataan paling lamanya hamil wanita itu 4 tahun. Ada yang mengatakan di dalam syarahnya 2 tahun. Ternyata luar biasa. Ini kasus terjadi kepada imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibunya 2 tahun. Ada yang mengatakan 4 tahun. Jadi beliau jadikan Imam Syafi'i sebagai rujukan, bahkan di dalam perkara Imam Syafi'i masih dalam kandungan, dijadikan sebagai standar hukum. Karena Imam Syafi'i ini tentu seseorang ulama yang bukan ulama biasa. Mereka para ulama mujtahid yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau biasa-biasa saja tidak mungkin. Lah Abu Hanifah itu dia bisa tahu dosanya orang dari air wudu. Dari air wudu kelihatan. Jadi kalau beliau berwudu, di samping beliau nih ada orang berwudu. Tiba-tiba orang itu habis berwudu, ini ada orang tua nih, Syekhun Kabir, orang sudah sepuh, berwudu di samping Imam Abu Hanifah. Diceritakan oleh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah dalam kitab Al-Mizanul Kubra. Selesai orang tua itu wudu, Abu Hanifah berikan nasihat, wahai bapak tua, mohon maaf, saya berikan nasihat ini karena saya sayang. Tolong sudah hentikan melakukan zina. Ini bapak tua ini terkejut, gak ada yang tahu nih tukang zina. Maka orang tua ini bertanya, kau tahu dari mana? Ini keluarga saya, teman-teman saya, orang terdekat saya, tidak ada yang tahu saya pernah berzina. Tapi kau tahu dari mana? Dia katakan apa? Dari bekas air wudumu. Saya melihat dari bekas air wudumu itu. Di situ ada membawa dosa. Dalam hadis kan dikatakan air wudu itu dia membawa dosa-dosa yang ada di tubuh kita. Abu Hanifah bisa lihat itu. Ada juga anak muda wudu di samping Imam Abu Hanifah. Selesai anak muda itu wudu, Abu Hanifah berikan nasihat, wahai anak, tolong kamu jangan durhaka sama orang tua. Kamu ini kurang ajar sama orang tua, durhaka, dosanya besar. Ini anak kaget, dari mana kau tahu wahai imam? Saya lihat dari air wudumu. Itu air wudu membawa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Itu Abu Hanifah seperti itu. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Malik, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana yang lebih tinggi lagi Imam Ja'far as-Shadiq, Muhammad al-Baghir, Imam Ali Zain-Abidin, dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa keberkahan. Kita dihimpun bersama mereka di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat mereka. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.